Oke, terakhir kita sampai control flow if ya, karena ada gangguan. Nah, ini lanjut lagi control flow if, berarti misalnya kita ambil ID, name sama price-nya. Jika price-nya sama dengan 100.000, maka murah. Kalau if-nya itu price-nya lebih kecil dari 200.000, berarti dari rentang 101.000 sampai 200.000 maka mahal. Kalau lebih dari 200.000 maka mahal banget. Nah, ini aliasnya mahalkah gitu ya, dari tabel produk. Kalau kita enter, nah produk A price-nya segini, dia mahal banget gitu ya, price-nya segini murah, ini mahal, ini mahal banget, kayak gitu. Simple. Sekarang apalagi ya, agregat. Nah, sekarang kita belajar tentang agregat function. Agregat itu misalkan ya, kita ingin melihat apa ya, harga paling mahal di tabel produk gitu ya, atau tabel murah, atau harga termurah gitu ya, atau rata-rata produk, atau total jumlah data gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan agregat function. Nah, kalau kita lihat lagi data kita, kalau kita lihat lagi from products, nah ini ada nih, ada 4 buah. Misalkan kita mau count ya, mau hitung, nah kita bisa gini, select count ID. Misalkan kita hitung berdasarkan ID-nya ya, ID-nya ada berapa, S total gitu ya. Atau ini aja deh, dari tabel products. Nah, datanya ada 4. Oke. Nah, kemudian misalkan rata-rata harganya berapa gitu ya, select rata-rata tuh average, AVG dari price, dari tabel products. Oke, enter. Nah, rata-ratanya sekitar 262 500 bla bla bla. Kemudian misalkan sum juga bisa ya, totalnya berapa, kita bisa kasih sum. Nah, total dari si price nya berapa, nah ini 105 bla bla bla. Nah, kemudian ada juga max gitu ya, select ini jadi max. Max itu price yang harganya tertinggi ya, select dari max price, atau name kasihnya. Nah, gini. Nah, berarti produk A harganya ini gitu ya, itu yang max nya. Oke, kalau minnya, nah ini min ada juga. Kalau min, nah 100.000, oh ini nggak bisa nih ya, karena di agregat ini nggak masuk nih, nggak bisa. Nah, gini. Nah, ini yang 100.000 nih, gimana cara ambilnya ya? Select mineral price from product. Kayaknya nggak bisa ya, atau semua nggak tahu. Oke, kita skip aja loh. Ini tuh data apa gitu ya? Bisa gini, select name misalkan, ini ya, from products where, bisa nggak ya agregat pakai ini? Oh, nggak bisa ya. Ini biasanya kita grouping ya, nanti lah. Sekarang aja lah kita bahas tentang grouping. Nah, kadang saat melakukan agregat ini kita ingin datanya di grouping berdasarkan kriteria. Nah, itu fungsi grouping itu berdasarkan kriteria. Misalkan kita mau lihat rata-rata harga produk tapi per kategori. Nah, yang tadi rata-rata, nah kita kasih di ujungnya ini dari production kita group. Nah, kita group by kategori. Nah, ini dapat nih rata-rata per kategorinya ini, karena kategori kita cuma ada 2 ya, makanan sama minuman. Kalau kategorinya by name, nah ini nih keluar semuanya. Oke, berdasarkan apa lagi ya, berdasarkan apa ya, nah berdasarkan quantity, misalkan quantity, nah sama aja ya, karena banyaknya sama. Kalau kategori kan cuma 2 tadi. Nah, gitu kita bisa grouping, kita bisa per apa gitu, per kategori atau per name gitu ya. Oke, itu group by. Kemudian apalagi ya, having clause. Nah, kadang kita ingin melakukan filter terhadap data yang sudah kita grouping. Nah, jika menggunakan where di select, hal ini tidak bisa dilakukan ya, karena yang tadi itu agregat. Oke, berarti kita bisa menggunakan having clause. Nah, ini misalkan select rata-rata dari products ya. Nah, kemudian apa ya, kita group aja, kita group by kategori kita group by, kemudian kita having aja,
saving yang totalnya gitu ya, janganlah, nggak cocok nih, count aja deh. Count kita hitung ID-nya as total gitu ya, as total from products yang kita grup berdasarkan kategori yang memiliki total lebih dari 1. Nah keluar nih total 2, ini 2. Oke, berarti kita grouping berdasarkan kategori. Nah tadi kategorinya makanan itu kan 2, nah makanya totalnya 2. Kalau sama dengan 2 juga gitu keluar. Nggak ada ya, kalau 2, nah ada 2 gitu. Kita count berdasarkan ID, tapi kita grouping berdasarkan kategori. Nah tadi ada 4 produk, select bintang from products. Nah ada 4 produk yang mana kita grouping berdasarkan kategori. Nah kategorinya ada berapa nih? Kategori makanan ada 2, minuman ada 2, makanya muncul tadi 2. Nah ini 2, makanan 2, minuman 2 gitu. Kemudian kita bahas tentang constraint. Constraint ini menjaga data di tabel tetap baik. Nah, sangat bagus ditambahkan untuk menjaga terjadi validasi di salah program kita. Nah, constraint ada banyak macam, ada unique constraint. Nah, gimana cara kita? Nah, kalau melihat tadi udah ada di bagian apa ya? Bagian kode produk ya. Select describe products ya. Nah, ini di bagian belum ada ya. Di bagian kode, nah ini unique. Nah unique ini merupakan sebuah constraint gitu. Cara nambahinnya mudah aja, ke tabel bla bla bla, tambahin aja nanti di bawahnya unique key gitu ya. Nah terus kolomnya nama unique, nama constraintnya apa, misalkan email unique atau kode produk unique gitu ya, kode unique. Nah di sini nama kolomnya, nama filenya yaitu si kode. Nah gitu waktu kita create table. Nah sebelumnya kan misalkan primary key nih, primary key ID misalkan. Nah di bawahnya baru ke sini koma, baru ke sini di bawah. Nah gitu. Nah kita tambahin aja di bawahnya insert, misalkan insert create table AAA misalkan ya. Nah kemudian sini ada ID, integer gitu ya. Nah kemudian di sini ada kode. Nah kode inilah yang kita unique. Jadi setiap kodenya itu nggak boleh ada datanya, ada kode yang sama gitu. Setiap produk nggak boleh ada yang sama, dia unik untuk raw, untuk datanya dia gitu. Tapi kita juga bisa sih tambahin dengan cara alter. Alter misalkan tabelnya apa, tabelnya products misalkan products. Nah kemudian kita tambahin constraint, add constraint. Constraint namanya apa, misalkan kode produk, kode produk unique gitu ya, kode produk unique. Nah di sini apanya, jenis constraintnya unique. Nah kemudian di sini fieldnya apa, fieldnya itu kode. Nah gini juga bisa. Nah atau kita mau hapus, kita drop aja di sini, kita drop, kita berarti mau hapus constraintnya. Nggak bisa. Ini kok masih, nah ini. Nah bagusnya gini, kalau kita kasih di sini ya, kalau kita alter, kita kasih nama constraintnya, kita dengan mudah ngapus constraintnya. Kita kasih aja nama constraint yang udah kita bikin tadi, ini enter. Nah udah. Sekarang kalau kita describe produk lagi, oh ya tadi kita 2 kali kita bikin constraintnya ya, makanya ada nih. Kalau kita drop lagi nih ya, kita nggak tahu nih ya, drop constraint bisa nggak ya di sini langsung si code. Nah bisa, code-nya kita hapus si constraint-nya. Nah berdasarkan field ya. Nah ini key-nya jadi nggak ada lagi unique kayak tadi gitu. Oke, itu constraint. Nah karena ada constraint, kita bisa bikin check constraint. Nah misalkan constraint kita cek, misalkan ketika kita mau insert, kita cek price nya itu harus 100.000. Nah kita bisa kasih di bawahnya nanti. Capek ya bikin tabel lagi. Nah constraint di bawah yang tadi, misalkan yang constraint, nah misalkan price check, nah kita hanya membolehkan cek. Nah ini constraint ceknya, cek
kita hanya boleh price-nya itu di atas 1 juta misalkan 2G456. Nah gini, kita bisa kasih constraint yang kayak gini, constraint check constraint. Cara pushnya gimana? Cara pushnya mudah kayak tadi aja, alter tabel products, kita drop constraint. Nah, constraintnya apa? Constraintnya tadi misalkan constraint price check. Nah gini, price check. Nah ya, price check ini gitu. Atau kalau kita mau nambahin check constraint yang tabelnya udah kita bikin, terus kita mau alter, boleh bisa juga alter tabel apa, tabel produk. Nah kemudian kita tambahin add constraint. Nah namanya apa, jenisnya apa, kemudian apa yang mau kita cek, itu price. Nah gini kalau kita enter, ada error, alter tabel produk constraint price check price nya lebih besar dari ini. Apa yang salah ya? Alter tabel products, tambahin constraint namanya itu price check misalkan. Kita describe lagi coba, price yuk atau segini, duplikat check. Ada. Oke, kalau kita describe lagi, ini udah ada nih di price, udah ada sebenarnya nih. Kalau kita misalkan insert, banyak juga nih. Kalau kita insert, coba deh insert into products, fieldnya apa, waduh banyak kali, aduh capek. Atau price aja deh ya, soalnya ini not null semua nih ya. Defaultnya 0. Oke, coba deh price nya misalkan values-nya berapa ya, 20 misalkan. Nah insert oke, insert into products, ini fieldnya values-nya 20. Gak bisa ya, mungkin karena ada yang gak boleh 0 tadi ya. Nol, oh ya dia nggak boleh 0 nih, patutlah, capek bikinnya. Oke, kemudian ada juga indeks. Nah indeks ini berfungsi, gunanya lah ya, kegunaannya itu mempercepat proses pencarian data. Oke, itu fungsinya mempercepat. Nah tapi dia itu akan memperlambat proses menghapus atau update atau menambah data. Jadi untuk getnya mudah, tapi untuk istilahnya tuh untuk mutasi, nah mutasi datanya lambat. Nah itu indeks. Nah kita bisa membuat lebih dari satu indeks. Setiap membuat indeks, kita bisa membuat indeks di beberapa kolom sekaligus. Apa lagi ya, indeks, tabel relation mungkin lagi ya. Cara bikinnya mudah aja. Misalkan ini tabel AA, tambahin aja di bawahnya indeks gitu ya. Nama indeksnya apa, misalkan kode indeks. Nah dalamnya kasih deh nama fieldnya kode. Nah tapi kalau kita udah kasih unique ke suatu field, maka otomatis dia udah dibikinin indeks sama primary key dia udah dibikinin juga si indeks.